Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Rafida Al-Fikriyah dengan NIM 71 dari kelas D3 PGMI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS studi Quran dengan 4 soal. Yang pertama yaitu jelaskan tentang metode penafsiran Al-Quran. Lalu yang kedua, jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu beserta dengan dalil Al-Qur'annya. Lalu yang ketiga, jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anaknya dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19. Lalu yang keempat, memberikan pendapat tentang mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini beserta dalil Al-Qur'annya. Metode penafsiran Al-Quran yaitu berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Terdapat beberapa metode penafsiran Al-Quran, yaitu yang pertama, tafsir bil maksur, yaitu metode penafsiran dengan menggunakan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Lalu yang kedua, tafsir bil ra'yi, yaitu metode penafsiran dengan menggunakan akal dan ijtihad. Lalu yang ketiga ada tafsir maudhu'i, yaitu metode penafsiran yang berfokus pada tema atau topik tertentu dalam Al-Quran. Lalu yang keempat ada tafsir ijtimai, yaitu metode penafsiran yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Selanjutnya soal yang nomor 2. Keutamaan dari ilmu dan orang yang berilmu, yaitu ilmu sebagai kunci kebaikan dan orang yang berilmu akan diberikan ketinggian derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Dalilnya seperti pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya nomor 3, nasihat-nasihat yang disampaikan Luqman dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19, yaitu pada ayat 13, Luqman menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah atau berbuat syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Lalu pada ayat 14-15, Allah mengingatkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu yang telah mengandung selama 9 bulan dan menyusui dengan penuh kesulitan. Namun, jika orang tua mengajak kepada kesyirikan, maka jangan diikuti, tetapi tetap perlakukan mereka dengan baik dan jangan ikuti apa yang buruk dari mereka. Lalu pada ayat 16, Luqman mengingatkan bahwa segala perbuatan sekecil apapun seperti seberat biji sawi yang tersembunyi sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan dibalas. Lalu pada ayat 17-18, Luqman menasihati anaknya untuk mendirikan sholat dan mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, yaitu atau nahi munkar. Lalu pada ayat 19, Luqman mengajarkan untuk bersikap sederhana dan rendah hati dalam berjalan dan berbicara dengan lemah lembut, serta tidak meninggikan suara, karena suara yang keras dan tidak enak didengar diibaratkan seperti suara keledai. Selanjutnya soal nomor 4. Moderasi beragama itu sangat dibutuhkan saat ini untuk mencegah ekstremisme, mendorong kerukunan antar umat beragama, menjaga kesatuan umat, dan menghadapi tantangan globalisasi. Moderasi beragama tidak hanya relevan dalam konteks sosial, tetapi juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk menjadi umat yang adil, seimbang, dan bijaksana. Dengan moderasi beragama, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, toleran, sesuai dengan ajaran Islam. Contoh dalilnya yaitu seperti pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah
wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam itu harus menjadi umat yang wasat atau moderat, serta menjadi umat yang adil yang dapat menjadi teladan bagi umat muslim, bagi umat-umat lainnya. Selanjutnya ada surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Ayat ini mengajarkan tentang sikap toleransi terhadap keyakinan orang lain, yaitu terhadap agama orang lain, menghormati segala perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya ada Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam serta menjauhi perpecahan. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam berdakwah dan menghadapi perbedaan, kita harus menggunakan hikmah atau kebijaksanaan dan pendekatan yang baik yang mencerminkan sikap moderat. Mungkin cukup sekian jawaban UAS Studi Quran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.